Konstelasi politik dikejutkan dengan munculnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Manuver yang telah dilakukan Nasdem dan PKB seolah membuat konstelasi politik mengalami pergeseran serta ini terjadi secara signifikan. Demokrat pun telah resmi mencabut dukungan terhadap Anies dan keluar dari koalisi perubahan. Seperti apa dinamika politik sebenarnya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik, analisis politik yaitu Adi Praitno, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra, dan juga ada Bu Dita Indahsari, Ketua DPP PKB. Assalamualaikum, selamat malam. Kang Dede, Bung Adi, Mbak Dita. Selamat malam, Bung Abraham, silakan. Ya, saya ke Kang Dede terlebih dulu. Kang Dede, Ya. kami menyaksikan Anda adalah salah satu dari DPC yang disebutkan di seluruh tanah air menurunkan baliho Anies Baswedan. Apa mesti dimaknai dengan cara seperti itu? Ya, terima kasih Bung Abraham. Memang secara simbolik itu salah satu yang bisa dilakukan sebagai bentuk penolakan tegas terhadap bentuk pengkhianatan. Yang mungkin ketika Bung Anies Rashid Baswedan yang ada di hadapan mungkin akan lain gitu kan. Oke. Tapi secara simbolis ya itu tadi baliho-baliho yang kita sudah pasang. Bayangkan, contoh di Kabupaten Bogor saja ada 55 caleg. Belum DPC-nya, belum caleg DPR RI-nya, semua hampir sudah memasang baliho Oke. yang memasangkan foto Mas AHY sebagai ketum kami dengan Anies. Gitu. Oke, singkat kata Anda ingin mengatakan reaksi yang pantas untuk balasan dalam tanda kutip ya, Anda sebut tadi istilah pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah dengan menyobek wajahnya kemudian juga menurunkan baliho-baliho yang berdampingan dengan AHY. Ya, tepatnya adalah menghilangkan Anies dalam semua alat peraga kampanye kami. Ini menjadi momen terburuk bagi kami ketika kami ditelikung lah. Tapi alhamdulillah memang ini dilakukan atau terjadinya saat ini. Betul kata Pak SBY, bayangkan ketika H-2 atau H-3 sebelum pendaftaran. Nah ini sekitar 2.000 baleho kami di Kabupaten Bogor. Oke. Ini masih berjalan hingga saat ini Bung Abraham. Oke, Kita sampai di sana hanya Bung Dede. saja. Sampai di sana Kang Dede, apakah kemudian penurun baliho itu permintaan dari DPP? Apa lantas kemudian ini sebagai bentuk amarah yang datang dari akar rumput Partai Demokrat? Sebenarnya ini berangkat dari bentuk tanggung jawab kami bahwa memang sebetulnya proses politik itu harus dilakukan secara benar, santun, baik dan beradab. Ini sebagai bentuk itu. Oke, Ditambah memang DPP juga memberikan perintah itu. Tapi terlepas dari itu, ini adalah sebagai bentuk tadi kami ingin ada proses politik ini dilakukan secara benar, etis dan beradab. Oke, Kang Dede, Anda sebut tadi ada pengkhianatan di sana. Kemudian juga ada menggunakan istilah ditelikung. Ditelikung oleh siapa? Ya kalau contoh bukan pengkhianatan apa namanya? Ketika contoh ibaratnya menentukan pasangan hidup, begini saja Bung Abraham. Untuk menentukan pasangan hidup suami istri saja ibaratnya, kita harus sounding dulu ke orang tua, ke calon mertua dan segala macam. Tapi ketika ternyata memilih pasangan hidup, kami yang ada dalam satu rumah ini tidak diajak bicara. Jadi kalau ada itu bukan pengkhianatan, apa namanya? Artinya itu pilihannya adalah kami tetap di rumah itu, atau keluar dari rumah itu. Karena kami tidak mau terbawa. Kami ingin memastikan yang ditelikung maksud Anda merujuk kepada PKB jelas di situ? Saya pikir yang jelas menelikung adalah Surya Paloh sebagai Nasdem dan Anies Rashid Baswedan. Oke, saya ke Mbak Dita juga demikian. Mbak Dita, kami membaca statement yang disampaikan oleh Pak Sekjen, disebutkan dalam hal ini PKB dilamar. Tapi ada istilah telikung-menelikung di sini. Apakah dalam hal ini dengan tadi disebutkan sudah fix nih, Anies dan Muhaimin akan berdampingan? Apakah PKB dalam hal ini menelikung jalan Demokrat bersama dengan Anies Baswedan? Ya, jadi memang proses kita menerima dan menyepakati tawaran dari Nasdem itu juga proses internalnya cukup alot ya. Kami tidak serta-merta kemudian ketika ada tawaran, kita langsung terima, kita langsung lompat dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Tapi kelihatannya tawaran itu muncul juga karena memang situasi PKB di koalisi KIR
yang kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, itu kelihatan semakin tidak mengembirakan dan semakin tidak ada peluang untuk berkembang. Apalagi kemudian koalisinya berubah nama kan, secara hitungan jam sudah berubah nama, sehingga perjanjian koalisi yang sebelumnya kemudian bisa dianggap tidak ada. Nah, karena perkembangan-perkembangan itu, muncullah lamaran atau tawaran dari Nasdem dalam hal ini kepada PKB untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Kita konsultasikan ke internal di DPP, belum cukup rasanya kita kumpulkan seluruh DPW di Surabaya tadi sore. Dan kami dengar putusannya sudah jelas ya, Anies. Iya, jadi kalau di rapat di DPP itu keputusannya menyambut baik. Begitu kita bawa ke seluruh DPW, keputusannya adalah menyepakati, menerima. Jadi lebih maju lagi ke permintaan dari DPW. Ya kita akomodir ya, kita memang kemudian berposisi menerima. Saya mau pastikan satu hal Mbak Dita, apakah betul kemudian pasangan Anies dan Muhaimin ini dimotori oleh Surya Paloh secara diam-diam, Ketua Umum Partai Nasdem, di belakang oleh Partai Demokrat yang disebutkan tadi tidak tahu apa-apa? Ya tawarannya memang dari Nasdem, sebagai tunggal, sebagai partai. Oke, jadi PKB tidak dapat kepastian, Anda sebut tadi ya, tidak dapat kepastian, menunggu dan harga mati untuk cawapres dari Pak Prabowo, ternyata tidak deal di sana, kemudian ada kesepakatan yang dibangun di sini. Jadi begini, kalau ada peluang yang lebih baik, itu wajib kita ambil daripada kita menunggui peluang yang tidak pasti, ketidakpastian. Oke, mengapa Anda merasa peluang dengan Anies lebih baik? Karena memang keputusan dari Muktamar PKB dan amanat para kiai adalah Caimin, Pak Muhaimin, dalam hal ini Ketua Umum PKB, harus menjadi calon presiden atau minimal calon wakil presiden di 2024. Itu keputusan muktamar yang kami harus perjuangkan sampai kapanpun. Oke, kalau Anda menilai tadi pandangan dari Demokrat yang menyatakan ada etika politik yang dilanggar di sana, dan tentu saja juga mengamati reaksi dari Partai Demokrat, termasuk DPC-DPC-nya, salah satunya hadir bersama kita ini, Kang Dede, yang menurunkan baliho Anies Baswedan. Anda merasa, dalam tanda kutip, menjadi orang yang tak diundang dan kemudian mengusir orang yang sudah ada di dalamnya? Ya kita tentu sangat prihatin ya, dan kita berharap Demokrat, teman-teman Demokrat dan di koalisi KIR bahkan itu mendapatkan yang terbaik. Namun kami dalam hal ini berharap konsultasi dan komunikasi di internal koalisi perubahan, di mana di situ ada Nasdem, PKS, dan Demokrat itu juga sudah berjalan. Kami asumsikan itu sudah berjalan gitu. Karena itu kan adalah sisi koalisi yang tidak mungkin kami masuki. Karena kami juga masih ada di koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya kan. Jadi kami tidak mungkin mencampuri koalisinya Pak Surya Paloh, Mas AHY dan teman-teman PKS. Kita coba dengarkan ya sebetulnya apa tanggapan dari Partai Gerindra, dalam hal ini Sufmi Dasko, mengenai langkah politik yang diambil oleh PKB. Antara Partai Gerindra dan PKB belum ada yang berubah, terutama dalam hal penentuan capres dan cawapres, karena baik Partai Golkar maupun Partai Amanat Nasional menyerahkan pemilihan cawapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di Hotel Sultan, karena Pak Prabowo melihat ada penambahan 2 partai dalam koalisi. Sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Erlangga Hartarto. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Bung Sufmi Dasko. Lantas bagaimana komentar dari PKB? Karena disebutkan tadi masih ada upaya-upaya yang dilakukan, tapi minute by minute ini berubah. Karena kami juga mendengar sudah disiapkan deklarasi besok untuk Anies dan Muhaimin di Hotel Majapahit, Surabaya. Ini koalisinya sudah panjang ya, 1 tahun 18 hari per hari ini. Itu bukan masa yang singkat untuk mengambil keputusan. Itu masa yang panjang. Tapi sampai 18 hari 1 tahun, keputusan itu tidak ada. Yang ada adalah berakhirnya perjanjian di dalam Koalisi Indonesia Raya karena memang terjadi perubahan nama. Begitu terjadi perubahan subjek hukum,
maka isi dari perjanjian itu juga mengalami perubahan. Dalam Oke. hal ini kami menyimpulkan bahwa penentuan capres dan cawapres di koalisi yang baru ini itu mutlak menjadi wewenang Pak Prabowo Oke. pada akhirnya. Oke, Jadi memang tidak ada kans bagi kami saya sebentar ke untuk menjalankan amanat muktamar. Saya sebentar ke Bung Adi Praitno. Bung Adi, kita percaya bahwa ini tidak terjadi secara spontan ya, karena dalam politik nggak ada yang spontan. Selalu ada perencanaan, selalu ada bisik-bisik di belakangnya. Kalau Anda melihat, Anda sosok yang termasuk kaget dengan Anies Mohaimin yang besok akan dideklarasikan? Ya, antara kaget dan tidak kaget. Tidak kagetnya itu karena memang 2024 ini sangat mungkin akan terjadi politik yang cepat berganti musim. Dulu sulit kita membayangkan Nasdem itu akan mengusung Anies Baswedan karena kita tahu di Pilkada Jakarta, Nasdem ini adalah partai politik yang sangat anti dan bahkan sangat agresif menyerang Anies Baswedan. Dulu kita juga membayangkan sangat sulit bagi kita semua menerima realitas politik. Prabowo itu harus menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Jadi ketika ada Anies kemudian berkoalisi dengan Mohaimin Iskandar, saya setengah kaget sih sebenarnya. Ya. Karena Jadi itu singkat kan kata, Bung Adi, mohon maaf saya potong. Anda melihat tergabungnya PKB dengan Anies Baswedan adalah untuk mewujudkan syahwat politik dari Gus Imin? Ya ini kan soal untung dan rugi saja, Mas Abraham. Dari dulu kan kita mendengar bahwa Nasdem itu mencari sosok cawapres dari kalangan NU ya, sudah safari politik kemana-mana, sudah memunculkan figur-figur kunci, mulai dari Hovifah, kemudian sempat ada Mahfud MD, dan bahkan sebelum Muhaimin itu ada namanya Yeni Wahid, tapi tiga nama itu relatif tidak cocok lah secara portofolio politik, ada yang nolak dari internal koalisi berbahan, Mahfud MD menyatakan tidak bersedia dan seterusnya. Nah pada saat yang bersamaan ketika Gus Muhaimin tak kunjung diumumkan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Ini kan ibarat orang hamil sudah harus disesar, Mas. Sudah harus dikeluarkan secara paksa karena PKB tentu tidak nyaman ya, kurang lebih dari setahun tapi nasibnya diambangkan. Oleh karena itu ketika Prabowo mengubah namanya yang dianggap sepihak tidak melibatkan PKB, sepertinya Gus Muhaimin juga melihat ada hilal politik bahwa soal kemungkinan maju Pilpres itu hanya mungkin terjadi jika berkoalisi dengan Anies Baswedan, Nasdem yang memang sejak tahun yang lalu mengincar posisi cawapres gitu ya. Inilah yang saya kira saya sebut sebagai mutual interesting dan mutual understanding. Jadi Yang Anda kedua, ingin mengatakan bahwa dalam hal ini AHY dan Demokrat hanya sekedar tumbal begitu ya? ya kalau mau jujur sebenarnya sejak awal Nasdem ini kan tidak terlampau menjadikan AHY sebagai prioritas cawapres. Sangat kelihatan sejak deklarasi Anies itu oleh Nasdem. Nasdem itu sibuk menyebut nama-nama di luar AHY. Dan bahkan Nasdem itu tidak pernah menjadikan AHY sebagai target man untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. Ini bukan statement provokatif ya. Tapi kalau kita tracking satu persatu, kita dengar misalnya statement-statement Ahmad Ali misalnya, Waketum Partai Nasdem tidak pernah sedikit pun menyebut AHY itu sebagai nominator kandidat cawapres yang akan mereka perhitungkan. Makanya dimunculkan Hovifah, Yeni Wahid, Mahfud MD dan seterusnya. Oleh karena itu sepertinya sejak awal Demokrat itu paham betul bahwa AHY itu tidak diminati oleh Nasdem untuk bisa berdampingan. Yang minat sama AHY itu Anies, tapi tidak dengan Nasdem. Ini dua hal yang berbeda. Ya, dan itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan. Saya ini menutup ini ya. Pintanya 25 itu seakan-akan tidak ada artinya karena yang bisa membypass soal siapa cawapresnya Anies bukan Anies. Oke. Kang Dede. Sebagai ketua Nasdem. Oke, jika demikian langkah apa yang kemudian akan dilakukan dari akar rumput DPC untuk memastikan kemudian suara-suara tidak hanya sebatas untuk menurunkan baliho, tapi kemudian juga mengeskalasi sesuatu yang barangkali bisa menjadi pilihan politik untuk Demokrat dan AHY. Kang Dede. Ya, siap. Yang pertama, selain memang kita tetap akan melakukan itu, ada hal yang lebih prinsip yang harus dilakukan, sampaikan adalah bahwa ini proses politik yang tidak fair, yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan di bangsa ini. Pesan moral itu yang harus dilakukan. Bahwa Surya Paloh dan Anies Baswedan seolah bersikap menelikung di tikungan gitu kan, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan. Proses seperti ini tidak boleh kita lakukan. Demokrat hanya ingin salah satu yang menyampaikan itu. Kalau pelepasan baleho atau foto Anies di baleho-baleho itu kita adalah itu simbolik. Tapi pesan moral yang paling pokok bahwa ada proses yang tidak etis
yang tidak mengikuti norma Oke. kepatutan segala macam, yang ini tidak boleh dilakukan lagi. Oke. Terakhir saja Itu Bung Abraham. Oke, singkat saja ini ke Mbak Dita. Mbak Dita, besok berarti deklarasinya di Hotel Majapahit Surabaya itu pukul berapa? Pengumuman, bukan deklarasi. Besok pengumuman setelah zuhur. Setelah zuhur ya. Oke, kita akan ikuti perkembangannya terus. Terima kasih sekali lagi Mbak Dita Indasari, Ketua DPP PKB, kemudian juga Ini juga Bung Kang Abraham, Dede Chandra. sedikit tambahan dikit. Sayang sekali Kami waktu kita melihat- terbatas, Kang Dede. Ya siap. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bung Adi Prayitno juga sudah hadir dan menyampaikan keterangannya.